Stimulus ini juga harus dapat harus dapat endorsement dari gugus tugas nasional, karena kalau nggak ada payung hukum kita juga nggak berani. Misalnya kita mau ada social safety net untuk warga Aceh di Malaysia. Kenapa ada mau itu? Ada permintaan dari sana. Ada resolusi dari orang Aceh di Malaysia minta dibantu sembako. Yang 10.000 paket ya Pak? Ya tadinya katanya 30.000, ada yang bilang 10.000. Nah itu bagian-bagian yang secara administrasi negara kalau tidak valid, tidak tervalidasi dengan baik, tidak terverifikasi dengan baik. Keuangan negara itu kan harus akuntabel. Nah, sehingga saya tanya ke Kemenlu. Nah, warga negara Indonesia di luar Indonesia itu otoritasnya Menteri Luar Negeri. Kalaupun pemerintah provinsi mau bantu harus seizin Mendagri. Saya kirim surat ke Mendagri. Mendagri tidak merespon surat itu. Menlu, Menteri Luar Negeri tidak merespon surat. Kemudian Menlu katanya sudah membantu warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, kami juga minta apakah kedutaan bisa mendata sehingga kemudian kedutaan yang menyalurkan bantuannya, walaupun asal bantuannya dari pemerintah Aceh. Nah, itu juga tidak dibenarkan aturan perundang-undangan. Nah, ada juga kritik nggak punya niat membantu masyarakat Aceh di Malaysia. Ya punya niat pun kalau melanggar aturan tidak bisa. Ya, dan saya tidak mau mengambil risiko menabrak aturan, membantu orang, kemudian ketika kondisi menjadi normal, nah kebijakan saya itu diukur dengan peraturan perundang-undangan yang normal, kan nanti kita kena. Dan itu banyak orang yang kena, tentu tidak bisa begitu. Tapi saya konfirmasi ulang ke Kemenlu, katanya warga negara Indonesia di luar ini sudah dibantu Kemenlu. Nah, sehingga itu juga nggak boleh, kalau double kan nggak boleh. Nah, yang ada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, di luar Indonesia, itu otoritasnya Kemenlu, bukan otoritasnya gubernur. Saya sudah coba minta izin Kemenlu tidak merespon. Jadi tidak boleh gubernur langsung membantu warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ya kalau saya bantu nanti kan uangnya mempertanggungjawabkannya bagaimana? Itu masalahnya. Jadi itu tidak akuntabel namanya kan. Ya kan bisa saja nanti ada markup, ada fiktif. Bagaimana saya memverifikasi data? Sama saya waktu itu menyebutnya 30.000. Jadi saya tidak pernah menjanjikan. Tapi ada permintaan di sana. Saya coba respon permintaannya. Saya minta izin ke yang punya otoritas. Yang punya otoritas Kemenlu. Kemenlu ya kalau tidak merespon kan tidak memberi izin berarti. Nah, sehingga tidak mungkin saya lakukan itu. Jadi tidak ada niat sangat tergantung peraturan perundang-undangan kan. Oke, niatnya tentu ada karena ada pemerintahan, saya respon, ada bukti suratnya kan ada.